Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitahali bil adzabi wal fadilah wa tahali ani akhlaqis sabilah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan juri serta panitia dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Hadirin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil yang tidak ada di dalam peta, lahirlah sebuah proyek besar, proyek penyempurnaan akhlak. Di tengah-tengah dunia pada saat itu, Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang, Asia masih sungguh sangat terbelakang, dan semenanjung Jazirah Arab dilihat dari berbagai macam aspek kehidupan dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah kita tahu mereka menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala, yang mana itu berhala dibuat oleh tangan mereka sendiri. 360 berhala di sekitaran Ka'bah merupakan bukti nyata sesembahan masyarakat jahiliyah. Maka menghadapi manusia seperti ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan pertama kali adalah memperbaiki akhlak mereka kepada Allah. 13 tahun pertama misi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menanamkan kalimat la ilaha illallah, menanamkan tauhid, menanamkan jiwa, ruh dan semangat tauhid kepada Allah. Maka ketika kita ingin berakhlak yang baik, berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Memang benar, zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Memang zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Mungkin kita zaman sekarang tidak menduakan Allah. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang akidah kita luntur. Kadang-kadang akidah kita goyah. Sehingga berhala-berhala di zaman sekarang pindah terhadap sesuatu. Kadang-kadang berhala itu ada di dalam harta, ada di dalam wanita, ada pula di dalam tahta. Sesuatu yang diagungkan daripada Allah menjelmalah ia menjadi berhala di zaman sekarang. Hadirin, maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang tadinya tradisional kini semakin radikal dan liberal. Sikap sosialis kini menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Pemuda zaman sekarang sudah banyak yang terbius oleh arus westernisasi, kebudayaan-kebudayaan yang datang dari barat. Kalau kita lihat pemuda di luaran sana sudah banyak yang melakukan kemaksiatan, kejahatan. Bahkan kalau kita renungkan, pemuda di zaman sekarang bukan hanya melakukan tindak kejahatan biasa. Pemuda zaman sekarang sudah banyak yang terlibat sindikat narkoba, narkotika, prostitusi, bahkan yang sangat mengkhawatirkan. Pemuda zaman sekarang sudah banyak yang berani membunuh orang tuanya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan faktor utamanya ini adalah di zaman sekarang sudah banyak yang tidak ada akhlak terhadap Allah. Sudah yang banyak pemuda zaman sekarang yang sudah jauh dari agama Islam. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadis,
Hadisnya hadis sahih. Awaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'al-yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Hadis di dalam qawaid kitab Baiquniyah merupakan hadis sahih yang paling pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati zamanun ala umati, akan datang kepada umatku satu zaman. Ini akhofu min salasi, aku khawatir ketika zaman ini ada 3 perkara yang akan menghantui umatku. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang 3 perkara ini? Ada orang melaksanakan maksiat, tidak merasa maksiat, sebab dirinya sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Jadi orang melaksanakan maksiat seakan-akan tidak merasa maksiat, sebab dirinya sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Maka kunci utamanya adalah kita harus mencontoh akhlak Rasulullah. Kita harus meneladani baginda Rasulullah. Karena sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat sang suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin, di dalam firman Allah ini, dalam kajian ilmu ma'ani merupakan khobar iyatu labdon, insya iyatu makna. Khobar pada lafadznya tetapi insya pada maknanya, yaitu sebuah perintah kepada kita. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan an aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya sebuah perintah merupakan kewajiban. Dengan demikian wajib bagi kita, saya, saudara, bahkan seluruh insan yang beriman untuk meneladani dan mencontoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya kita di zaman sekarang ini jangan jauh dari agama, jangan jauh dari ulama. Kita perkuat tauhid, kita perkuat akidah kita kepada Allah. Kita perbaiki akhlak kepada Allah, kita perbaiki akhlak sesama manusia sehingga kita menjadi umat pilihan baginda Rasul. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Imam Khairil Anwar pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.